Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar. Halo peserta didik kelas 12 SMK se-Indonesia. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat walafiat, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap rajin membaca karya-karya sastra Indonesia. Oke, perkenalkan saya Triindra Kurniawan SPD. Saya adalah pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Lumajang, Jawa Timur. Sudah siap lagi belajar Bahasa Indonesia bersama saya? Oke, materi yang akan saya bawakan hari ini adalah novel. Materi ini untuk kalian kelas 12 SMK. Sudah siap? Sebelum saya kupas tuntas lebih lanjut tentang novel, seperti biasa saya akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan ciri-ciri dan pengertian novel. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam novel. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur intrinsik novel. 4. Peserta didik mampu menentukan unsur-unsur ekstrinsik novel. Yang kelima, peserta didik mampu menentukan struktur novel. Yang keenam, peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan novel. Oke, sebelum kita kupas satu persatu dari tujuan pembelajaran tadi dan materi yang hari ini, kita akan seperti biasa, saya akan membacakan suatu teks. Kalian simak baik-baik ya. Oke, teks yang akan saya bacakan ini saya ambil dari novel Bidadari Surga. Ini adalah novel karangan Terelie ya. Ini pernah difilmkan yang main itu Nirina Zubir. Ada yang sudah baca di perpustakaan sekolah? Di SMK Negeri 2 Lumajang sudah ada novel Bidadari Surga. Oke, saya akan membacakan sekilas ya tentang sinopsisnya. Oke, Bidadari Surga. Di situ tokohnya ada Laisa, kemudian ada tokohnya ada Dalimunte, Ikanuri, Wibisana, dan yang terakhir itu adiknya yang bernama Yasinta. Nah, si Laisa ini kakak dari adik-adik itu yang sering berkorban untuk mereka. Mereka tinggal di suatu lembah yang namanya Lembah Lahambai. Lembah Lahambai ini lembah fiksi karangan daripada si Terelie. Nah, perjuangan Laisa untuk membesarkan adik-adiknya karena ayah dari mereka sudah meninggal dunia, kemudian yang sementara yang adanya mamanya saja panggilannya, mama itu ibunya sakit-sakitan, tapi Laisa tetap berjuang untuk membesarkan adik-adiknya. Saya bacakan untuk kalian ya. Sekilas saja. Laisa, bidadari surga yang turun di Lembah Lahambai, menjadi kakak yang tidak pernah datang terlambat untuk adik-adiknya. Wanita yang merelakan hidupnya untuk keluarga namun menyimpan tangisnya di hamparan kebun stroberi. Dia selalu berkata pada adik-adiknya, "Betapa indahnya kehidupan di luar sana. Kalian akan memiliki kesempatan itu. Yakinlah, kakak berjanji akan melakukan apapun demi membuat semua ini terwujud." Itu ucap Laisa. Dalimunte, adiknya, menyeka ingusnya. Tapi sebelum hari itu tiba, sebelum masanya datang, dengarkan kakak. Kalian harus rajin sekolah, rajin belajar, bekerja keras. Bukan karena hanya demi mamak yang sepanjang hari terbakar matahari di ladang. Bukan karena itu. Tapi, Ikanuri, Wibisana, Dalimunte, kalian harus selalu bekerja keras. Karena dengan itulah janji kehidupan yang lebih baik akan berbaik hati datang menjemput. Itu ucapan Kak Laisa untuk adik-adiknya. Seiring waktu berlalu, Laisa terus berkorban untuk adik-adiknya. Sampai pada suatu hari adik-adiknya sukses. Seperti Dalimunte. Dalimunte itu sudah menjadi profesor. Kemudian Wibisana dan Ikanuri, dia sudah menjadi seorang pegawai di kota besar. Kemudian Yasinta juga seperti itu, si bungsunya.
Tetapi sementara Laisa tetap berada di lembah Lahambai. Dia pun rela untuk menjadi seorang perawan tua. Perawan tua kemudian yang ini ya, istilahnya orang Jawa itu dilangkahi oleh adik-adiknya menikah terlebih dahulu. Di akhir kisah, akhirnya si Laisa pun meninggal dunia dengan melihat adik-adiknya sukses. Nah, itu pengorbanan seorang kakak di novel Bidadari-Bidadari Surga karangan Terilie. Oke, kalau ingin membaca lebih lanjut bisa kalian dapatkan di perpustakaan sekolah kalian masing-masing ya. Bidadari-Bidadari Surga karangan Terilie. Oke, dari sudah yang saya bacakan tadi, kita seperti biasa kita lihat ciri-cirinya. Benar, ciri-ciri yang pertama ada tokoh, yang kedua ada cerita, kemudian ada latar, yang keempat ada alur atau jalan cerita. Itu ciri-ciri novel yang sudah saya bacakan tadi. Oke, sekarang kita simpulkan bersama pengertian dari novel. Novel adalah karya fiksi atau prosa fiksi yang berisi tentang cerita kehidupan seorang tokoh yang menonjolkan watak atau karakter. Garis bawahi kata cerita, garis bawahi kata prosa fiksi, garis bawahi kehidupan, garis bawahi tokoh, garis bawahi watak atau karakter. Itu pengertian dari novel. Oke, kita lanjutkan, kita mencari ini unsur-unsur sebelum ke unsur-unsur intrinsik. Karya sastra itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prosa, yang kedua ada puisi, yang ketiga adalah prosa liris. Prosa adalah karangan yang bebas. Puisi adalah karangan yang terikat oleh rima, bait, dan baris. Prosa liris adalah gabungan antara prosa dan puisi. Sementara yang kita bahas hari ini adalah prosa. Salah satu contohnya adalah novel. Oke, kemudian jenis karya sastra itu sendiri dibedakan menjadi 2. Ada karya sastra fiksi dan ada karya sastra non-fiksi. Kalau karya sastra fiksi adalah karya sastra yang berdasarkan imajinasi atau khayalan dari pengarang. Kalau non-fiksi adalah karya sastra yang berdasarkan kenyataan, fakta, realita yang sebenarnya. Ya, novel tadi termasuk karya sastra apa? Benar, novel termasuk karya sastra fiksi karena berdasarkan imajinasi daripada si Terilie tadi. Oke, lanjut kita bahas berikutnya adalah unsur-unsur intrinsik dari novel. Unsur-unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok daripada novel. 2. Tokoh dan perwatakan. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam novel. Perwatakannya yaitu sifat dasar daripada tokoh tersebut. 3. Latar. Latar nama lainnya adalah setting. Setting ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. 4. Alur. Alur adalah jalan cerita. Macam-macam alur. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran atau alur gabungan. Alur maju itu alur yang diceritakan secara kronologis atau secara urut, mulai dari pelaku itu kecil sampai dewasa. Kemudian kalau alur mundur nama lainnya adalah flashback. Alur mundur itu biasanya si pengarang itu menceritakan dulu mundur ke masa lalu, kemudian kembali ke masa depan. Alur campuran adalah alur gabungan antara alur maju dan alur mundur. Oke, lanjut. Yang kelima adalah amanat. Unsur intrinsik yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan moral dari cerita. Yang keenam adalah sudut pandang pengarang. Nama lainnya adalah point of view. Macam-macam sudut pandang pengarang ada 2. Sudut pandang pengarang orang pertama dan sudut pandang pengarang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, pengarang sebagai tokoh utama dalam cerita tersebut. Ditandai dengan kata ganti aku, saya. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang ketiga, pengarang sebagai
ini di luar cerita, dia menceritakan kehidupan orang lain, ditandai dengan kata ganti di dia. Oke, itu adalah unsur-unsur intrinsik novel. Sekarang kita lanjutkan, berikutnya adalah unsur-unsur ekstrinsik novel. Unsur-unsur ekstrinsik novel adalah unsur-unsur yang membentuk novel dari luar. Kalau intrinsik tadi dari dalam. Macam-macam unsur ekstrinsik novel itu contoh unsur-unsur ekstrinsik daripada novel. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama itu berkaitan dengan nilai-nilai religi yang ada di novel tersebut. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah nilai sikap perilaku yang ada di novel tersebut. 3. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang ada hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat di novel tersebut. Yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai kebudayaan, adat istiadat, kemudian budaya dalam masyarakat tersebut yang ada di novel. Itu unsur-unsur ekstrinsik dari novel. Berikutnya yang akan kita bahas, tadi kita belum membahas macam-macam novel ya. Macam-macam novel itu terbagi menjadi dua. Novel berdasarkan genrenya, yang kedua novel berdasarkan isi dan tokohnya. Kalau berdasarkan genrenya, itu terbagi menjadi beberapa, yaitu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang pertama novel romantis. Novel romantis itu novel yang isinya tentang percintaan. Yang kedua novel komedi. Novel komedi ini isinya tentang sesuatu yang berbau lucu atau humor ya. Yang ketiga ada novel misteri. Novel misteri itu isinya tentang sesuatu yang ingin dipecahkan pengarang. Sesuatu misteri yang ingin dipecahkan pengarang dalam novel tersebut. Yang keempat ada novel horor. Novel horor itu novel yang isinya tentang sesuatu yang menakutkan yang ada di novel tersebut. Yang kelima novel inspiratif. Novel inspiratif itu isinya tentang inspirasi-inspirasi kehidupan. Nah, Terelie Bidadari Surga ini masuk novel inspiratif karena ada inspirasi yang didapatkan dalam novel Bidadari Surga tersebut. Kemudian novel berdasarkan isi dan tokohnya. Nah, ini yang kekinian, yang sering ada di era-era ini ya. Ada novel teen lead. Teen lead itu novel remaja. Kemudian ada novel chick lead. Chick lead itu novel yang tokohnya wanita muda. Kemudian ada song lead. Song lead itu novel yang berdasarkan diambil dari lirik lagu. Banyak sekali itu. Kalau kalian baca di perpustakaan, itu pasti akan menemuin teen lead, kemudian chick lead, dan song lead. Kita lanjut berikutnya pada membahas struktur. Struktur novel. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi itu ringkasan dari novel tersebut. Yang kedua ada orientasi. Orientasi itu pengenalan. Pengenalan tokoh, pengenalan watak, pengenalan latar, pengenalan alur. Kemudian yang ketiga setelah orientasi, komplikasi. Komplikasi adalah permasalahan sudah mulai muncul dalam novel tersebut. Kemudian yang keempat, evaluasi. Evaluasi yaitu komplikasi atau masalah tersebut sampai pada suatu titik tertentu. Misalkan titik klimaks atau titik puncaknya. Itu evaluasi. Yang kelima, ada resolusi. Resolusi adalah penyelesaian dari masalah yang ada di novel. Yang keenam, ada koda atau penutup. Di koda itu biasanya disertai dengan amanat. Selain amanat juga disertai dengan misalkan kesimpulan dari isi novel tersebut. Lanjut, kita membahas kaidah kebahasaan novel. Kaidah kebahasaan novel yang kita bahas adalah hanya satu, yaitu gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas adalah bahasa yang indah, bahasa yang imajinatif, bahasa yang ekspresif yang digunakan dalam suatu karya sastra, salah satunya di novel ini. Macam-macam gaya bahasa yang dibahas di novel, tidak semuanya, gaya bahasa itu banyak sekali, tapi yang sering muncul itu saya sebutkan beberapa. 1. Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang memberikan sifat manusia pada benda mati. Contohnya, pulpen Laisa menari-nari di atas meja.
memberikan sifat manusia pada benda mati. Itu contoh personifikasi. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah majas kiasan langsung. Contohnya, Laisa adalah bunga desa Lahambai. Mana yang merupakan majas metafora? Iya, benar. Bunga desa itu majas kiasan langsung. Yang ketiga, hiperbola. Hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan sesuatu hal. Contohnya, air mata Laisa membanjiri desa atau lembah Lahambai. Kemudian, majas yang berikutnya adalah simile. Simile adalah majas perbandingan yang menggunakan kata seperti, bagaikan, bak, laksana. Wajah Laisa bagaikan matahari pagi. Itu contoh majas simile. Yang kelima, majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menyatakan kebalikan dari yang sebenarnya. Contohnya, bagus sekali rumahmu. Nah, itu adalah majas ironi. Sampai-sampai aku tidak mau singgah ke rumahmu. Itu majas ironi atau sindiran halus. Sindirannya halus, menyatakan kebalikan dari hal yang sebenarnya. Itu contoh-contoh majas yang ada di novel atau ya kaidah kebahasaannya hanya satu ya, yaitu tadi gaya bahasa atau majas. Oke. Tuntas sudah pembahasan kita tentang novel untuk kalian kelas 12. Jangan lupa dipelajari lagi, baca yang banyak novel di perpustakaan sekolah kalian. Semoga materi yang saya berikan hari ini bermanfaat buat kalian semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar.